Kita lanjutkan pembahasannya. Wa tartibul qiyasil ladzi nazama fi qulubihim annahum yaquluna qad ahsanallahu ilaina bi ni'amid dunya wa kullu muhsinin fahuwa muhibbun wa kullu muhibbin fahuwa muhsinun wa laysa kadzalika. Dan susunan analogi yang tersusun di hati orang kafir bahwasanya mereka berkata, sungguh Allah telah memberikan kita kebaikan dengan nikmat-nikmat dunia, dan setiap orang yang diberikan kebaikan maka itu dicintai, dan setiap orang yang dicintai itu adalah orang yang baik, kata orang kafir gitu. Walaysa kadzalika, dan sedangkan bukan demikian, bukan seperti itu. Bal yakunu muhsinan wa la yakunu muhibban. Tetapi orang kafir itu dikasih kebaikan oleh Allah berupa harta yang banyak, berupa kehidupan yang enak, tetapi dia tidak dicintai karena ingkar kepada Allah. Bal rubbama yakunul ihsanu sababa halakihi 'alal istidraji. Bahkan bisa jadi mungkin kebaikannya Allah di dunia kepada orang kafir itu menjadi sebab binasanya mereka atas jalan diulur-ulur, istidraj. Wa dzalika mahdul gururi billahi azza wa jalla, dan demikian itulah tertipunya yang murni dia orang kafir kepada Allah taala, tertipu dia. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala yahmi 'abdahu minad dunya kama yahmi ahadukum maridahu 'anit ta'ami wa syarabi wa huwa yuhibbuhu. Sungguhnya Allah ta'ala menjaga hambanya yang mukmin dari dunia, enggak dikasih kaya, dikasihnya sederhana, dikasihnya miskin. Karena apa? Karena sayang, karena cinta. Sebagaimana salah satu kalian menjaga dari sakitnya pantangan makan, minum, sedangkan dia Allah itu mencintai hamba tersebut. Walidzalika kana arbabul basairi idza aqbalat alaihimud dunya hazanu wa idza aqbala alaihimul faqru wa idza aqbala alaihimul faqru farihu wa qalu marhaban bi syi'ari salihina. Dan karena itu adalah orang-orang yang memiliki mata hati yang dalam, mata batin, apabila mereka diberikan atau dunia menghadap mereka, dunia kekayaan memberikan kepada mereka, datang kepada mereka, mereka bersedih, hazanu, mereka bersedih. Wa idza aqbala, dan apabila menghadap atau datang alaihimul faqru, atas mereka kefakiran, farihu, mereka gembira. Jadi kaya ujian lebih berat, miskin juga ujian tapi harus sabar. Kaya karena ketika orang banyak duit maka bisa jadi bisa buat taat, bisa jadi buat berfoya-foya di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Wa qalu marhaban bi syi'ari sholihin, dan mereka berkata marhaban, selamat datang wahai kefakiran, bi syi'ari sholihin, dengan tanda-tanda orang-orang saleh. Waqad qala Allah Ta'ala fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah. Maka sungguh Allah telah berfirman, dan adapun manusia apabila Allah Tuhannya mengujinya, maka Allah akan memuliakannya dan memberikan nikmat kepadanya. Wa qala ta'ala yahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Allah berfirman, apakah mereka menyangka bahwasanya ketika kami, kata Allah, menjulurkan kepada mereka dari harta, anak-anak, kami akan mempercepat kepada mereka kebaikannya, bahkan mereka enggak merasa. Al-ayata, lanjutkan ayat tersebut. Wa qala ta'ala sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamuna wa umli lahum inna kaidi matin. Kata Allah Ta'ala, kami akan mengulung-ulung mereka, orang kafir, orang fasik, orang yang maksiat kepada Allah,
Tapi mereka nggak tahu dari sekira mereka tidak mengetahuinya. Dan kami akan mengazab mereka. Sungguhnya tipu daya kami itu sangat kuat, kata Allah. Tipu dayaku sangat kuat. Inna kaidi matin. Wa qala ta'ala falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka lupa apa yang telah disebutkan kepada mereka, diingatkan kepada mereka, kami akan membuka kepada mereka pintu setiap sesuatu, sehingga apabila mereka senang dengan sesuatu yang telah diberikan kepada mereka, kami akan mengazab mereka tiba-tiba. Maka mereka demikian itu dalam keadaan menyesal. Orang-orang kafir ketika diberi nikmat kekayaan di dunia tapi enggak mau beriman sampai dia mati, nanti akan Allah siksa di akhirat. Faman amana billahi ta'ala ya'manu min hadzal gururi. Sebab orang yang beriman kepada Allah Ta'ala maka akan terbebas dari ketertipuan ini. Jadi orang mukmin yang berserikat atau sama-sama tertipunya seperti orang kafir, yaitu ketika orang mukmin menyia-nyiakan perintah Allah, bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan memberikan pelajaran kepadanya, mengujinya. Wa mimma yansha'u hadzal ghurur, dan dari sebab dari sesuatu yang memunculkan tertipuan ini adalah wa man sya'u hadzal ghururi al-jahlu billahi ta'ala wa bisifatihi, dan sumber atau tempat munculnya ketertiban ini adalah bodoh, tidak mengenal Allah, tidak mengenal sifat-sifat Allah. Fa inna man 'arafa Allah ta'ala fala ya'manu min makrillahi ta'ala. Maka sungguh orang yang mengenal Allah Ta'ala maka tidak aman, maka tidak akan kena dari tipuan Allah Ta'ala. Ketika orang mengenal Allah maka dia tidak merasa aman dari tipuan Allah, tidak merasa aman, tidak lengah-lengah, tidak santai-santai. Ketika orang mengenal Allah maka dia akan bersungguh-sungguh beribadah, dia akan bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Wa yanzuruna ila fir'auna wa hamana wa thamuda wa madza halla bihim ma'a anna Allah Ta'ala qad a'tahum minal mali. Dan dia akan memikirkan, dia akan merenungi, melihat kepada Fir'aun, Haman, Thamud, itu merupakan raja yang sangat kaya, dan apa yang mengenai mereka bersama bahwasanya Allah itu memberikan mereka kekayaan, harta, tapi mereka binasa, mereka tertelan oleh bumi. Laqad hadzarallahu ta'ala makrahu faqala ta'ala fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Maka sungguh Allah telah mewarningkan, telah memperingati akan tipuannya Allah, akan siksaannya Allah. Jangan merasa aman, kita harus was-was. Allah berfirman, maka tidak ada yang merasa aman terhadap tipu daya Allah kecuali orang-orang yang merugi. Maka Ta'ala wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, tetapi Allah pun membuat tipu daya pula. Allah akan membalas tipu daya mereka, dan Allah itu paling baik yang membuat tipu daya. Wa qala ta'ala famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Dan Allah berfirman, maka Allah akan menunda-nunda orang kafir dengan sedikit-sedikit, namanya istidraj tadi. Famin aula ni'matin yahdharu an takuna ni'matan. Maka di antara yang paling utama nikmat adalah mewaspadai bahwasanya dia bisa menjadi nikmat. Kalau nikmat pakai ain itu suatu yang enak, suatu kenikmatan. Kalau pakai nikmat menjadi siksaan atau penyakit. Sini ada catatan terakhir dari guru saya Ustaz Dhiaul Haramain ketika mengajar kitab ini.
Ad-dunya imma ni'matuz zailatu wa imma niqmatun nazilatu. Abisyukri tadumun ni'ami. Tadumun ni'amu. Wabisyukri tadumun ni'amu. Ad-dunya imman ni'matuz zailatu, ada kalanya nikmat yang akan hilang, nikmat yang akan habis, wa imman niqmatun nazilatu, dan ada kalanya ada siksaan yang akan turun. Lalu dengan apa untuk melanggengkan nikmat tersebut? Wabisyukri tadumun ni'amu, dan dengan bersyukur akan terasa abadi, akan senantiasa akan langgeng nikmat-nikmat. Semoga kita dapat memahaminya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan maupun baca kitabnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.